Ibu Bumi, Tan Ayun Amukti Palapa, lamun Hus kalah Nusantara, ingsun Amukti Palapa, lamun kalah ring Burun, ring Seran, Tanjung Pura, Haru, Paham, Dumpu, Ali, Sunda, Palembang, Tumasik, Sanono ingsun Amukti Palapa. Oke, assalamualaikum, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah berada di sekitaran lokasi dari air terjun Madakaripura, di mana pada saat ini sebenarnya masih tutup ya, jadi masih tidak dibuka resmi oleh pemerintah, namun masih bisa masuk dengan bantuan dari swadaya masyarakat. Jadi intinya kita izin ataupun juga menggunakan jasa dari guide untuk masuk ke area dari air terjun Madakaripura ini sendiri. Jadi karena beberapa bulan yang lalu sempat terjadi banjir bandang, akses jembatan yang biasanya digunakan masih terputus. Makanya kita harus menyeberangi sungai dulu untuk pindah trek, karena di sebelah kiri ada bekas reruntuhan jembatan yang menghalangi jalan. Jembatan ini dulunya merupakan akses utama menuju air terjun Madakaripura. Jadi trek utamanya di sebelah kanan. Karena jembatan terputus, kita menyeberang ke kiri. Setelah melewati bekas jembatannya, baru kembali ke trek utama di sebelah kanan. Untuk saat ini kondisi masih sepi karena memang masih pagi. Biasanya meskipun aksesnya sekarang terputus, destinasi ini masih ramai pengunjung, baik domestik maupun luar negeri. Jadi ada dua lokasi yang jembatannya terputus ya. Jadi kita harus menyeberang di sungai yang dangkal sih. Jadi kembali ke trek kanan dulu. Dulunya kita memanfaatkan jembatan ini karena memang terkena banjir dan longsor, jembatannya terputus. Kita melewati sungai ini. Aksesnya yang itu terputus. Jadi untuk titik penyeberangannya itu hanya dua ya. Karena terputusnya akses jembatan tadi, jadi kita menyeberang PP berarti 4 kali penyeberangan sungai. Oh ya, jadi untuk kondisi terbaru di sini kita wajib menggunakan helm safety ketika mau menuju ke air terjunnya itu sendiri. Jadi untuk tempat persewaannya ada di depan loket masuk tadi.
Kita lanjut dulu. Saat ini kita ditemani jasa guide ya, Asli sini, Mas. karena memang sebenarnya destinasi ini masih tutup, namun masih dirawat oleh warga sekitar. Pengunjung. Jadi kita juga harus saling mengerti dan berbagilah. Lalu ada perempuan sini. Nah, katanya orang Bali sih, Mas. Sendirian. Itu di sini udah sekitar 2 bulanan, Mas. Nginep di Iya, kayak gitu, Mas. Aku nggak tahu juga, Mas. Selain memang menawarkan pesona alam yang menawan, air terjun Madakaripura juga syarat dengan kisah-kisah mistis yang Nggak menyertainya. pernah, Mas. Nggak pernah. Oh, masih ada, Mas. Nah, banyak penampakan. Ya kayak patung gitu, sering gerak-gerak katanya sih dulu itu, Mas. Nah, soalnya ayah saya dulu pernah nginep di sini. Pas jadi pemandu kayak saya gini. Itu patungnya sering gerak-gerak gitu. Kedip-kedip patung Gajah Mada tadi. Oke. Kalau yang keterjun malam-malam Cerita-cerita mistis di sini kalau orang terdengar wajar bagi kita, karena memang lokasi ini merupakan tempat sakral dan seharusnya kita juga wajib menjaga etika saat masuk ke area Madakaripura. Yes. Ya, jadi karena memang habis banjir, warna airnya agak keruh ya, bisa dibilang keruh ya. Karena memang sekarang juga lagi musim hujan. Cuman biasanya pas dulu waktu kesini jernih, bening airnya. Dan ini sudah hampir mau masuk ke lokasi air terjunnya itu sendiri. Mungkin sudah agak terlihat curugnya atau turunnya air dari atas sana. Ya mungkin momennya memang kurang pas, jadi airnya berada di ujung sana itu. Perjalanan dari gerbang sekitar 1,5 kiloan lah dari gerbang pintu masuk tadi. Di sini ada curug kecil yang di atasnya merupakan sumber mata air dan digunakan warga untuk keperluan sehari-hari. Oke, dan jadi sebelum kita memasuki ke area air terjunnya, ada 2 pohon besar di sini. Wah, pohon apa ya? Agak lupa saya. Jadi ini merupakan gerbang ya. Ada yang bilang ini merupakan gerbang pertama memasuki area dari air terjunnya itu sendiri. Mungkin memang sengaja ditanam di sini sebagai penanda dulunya bahwa meskipun lokasi destinasi wisata, cuman lokasi ini juga masih bisa dibilang lokasi-lokasi wingit ya, ataupun sakral. Terdapat 2 pohon ara yang tumbuh di antara akses jalan menuju air terjun. Pohon ara atau wit elo memang kerap kita jumpai di wilayah hutan-hutan yang lembab maupun di tepian sungai, dan masih dikategorikan termasuk jenis pepohonan beringin. Madakaripura. Madakaripura berasal dari nama Gajah Mada. Mada itu berasal dari nama Gajah Mada, pura itu tempat suci atau tinggalan, kari itu tinggalan, pura itu tempat sembahyang atau tempat suci. Jadi dalam arti Madakaripura itu adalah peninggalan dari Gajah Mada
tempat bersuci dan bersemedi untuk memperdalam ilmu kanuragan dan lain-lainnya pada masa waktu itu. Sebelum Raja Majapahit jaya, hitungannya sebelum terjadinya Sumpah Palapa begitu. Jadi awal-awalnya itu Gajah Mada itu berguru di Desa Negororejo tepatnya. Di situ ada Padepokan Peguron. Yang dulunya di situ tempat bergurunya orang-orang zaman dulu. Orang-orang Jawa zaman dulu sebelum Kerajaan Majapahit jaya hitungannya begitu, Mas. Gitu. Jadi berdirinya nama Madakaripura itu ya berawal dari Gajah Mada gitu. Nah, dan di sini sampai hari ini Madakaripura masih disakralkan dan setiap tahunnya masih diacarakan gitu loh. Maksudnya itu masih masih dikasih sesaji begitu. Jadi masih airnya itu masih digunakan oleh masyarakat Bromo khususnya, yaitu pada waktu Kasodo. 3 hari sebelumnya itu masyarakat Tengger keseluruhan termasuk Negororejo dan sekitarnya itu sesuci, Mas, di titik air terjun sini sesuci dan ngambil air untuk penirtaan upacara Kasodo pada malam Kasodo itu gitu. Jadi itu intinya Madakaripura itu bukan hanya untuk wisata umum, juga untuk wisata ritual juga gitu. Jadi bukan hanya orang masyarakat sini yang mengagumi Madakaripura ini, masyarakat luas. Bahkan sampai hari ini masih dunia sudah, Eropa, terus dari mana-mana udah mengunjungi Madakaripura itu gitu. Jadi manfaatnya untuk masyarakat juga untuk keseluruhan orang Indonesia ini bermanfaat. Di samping menikmati keindahannya juga bermanfaat untuk mata pencaharian masyarakat setempat begitu, Mas. Ya, itu manfaatnya Madakaripura banyak gitu. Itu kisahnya Madakaripura kayak gitu. Kalau mistisnya tetap sampai sekarang masih mistis Madakaripura ini. Jadi cerita-ceritanya masih ditunggu oleh macan putih, terus ular berkepala manusia yang dinamakan Baru Klenteng masih di sekitar sini gitu loh. Jadi bagi orang kebatinan masih menjumpai termasuk Gajah Mada. Gajah Mada pun kan tidak ada kuburannya, jadi dia muksonya masa tuanya di sini, di Madakaripura ini. Jadi orang kalau pingin ketemu Gajah Mada punya kebatinan ya bertemunya di dalam air terjun situ, Mas. Jadi 2 era Betul. Gajah Mada berada di Betul. Dia masa mudanya di sini, berguru di sini, masa tuanya kembali ke sini. Dan wilayah Lumbang, ini kan wilayah Kecamatan Lumbang. Jadi Lumbang Probolinggo, Lumbang Pasuruan. Ini adalah wilayah pemberian Raja Majapahit untuk masa tuanya Gajah Mada. Begitu. Jadi masa tuanya Gajah Mada tidak terekspos. Kenapa? Karena dia sudah mempersatukan Nusantara. Bahwa Nusantara ini sudah bersatu. Jadi tugas Gajah Mada sudah selesai. Masa tuanya di wilayah Lumbung. Dulu itu Lumbung. Di masa era sekarang jadi Lumbang. Jadi Lumbang Probolinggo sama Lumbang Pasuruan. Ini terletak di kaki Gunung Bromo. Begitu, Mas. Nah, jadi ini wilayahnya Gajah Mada dulunya, Mas. Pemberian dari Raja Majapahit. Makanya sampai sekarang namanya sama. Jadi Lumbang Pasuruan ya Lumbang sama aja. Probolinggo Lumbang juga. Dan setiap daerah punya sumber masing-masing. Di Lumbang ya ada sumber. Kalau di sini ada di daerah Lumbang Kecamatan itu ada namanya Kali Gede. Itu dulu pesanggerahannya para raja-raja di situ dulu. Gitu, Mas. Jadi kalau mistis sampean pingin tahu mistisnya bisa cerita lebih panjang lebar, nggak cukup 1 hari kalau diceritakan panjang gitu. Itulah intinya terdirinya Madakaripura dan manfaatnya bagi masyarakat saat ini, Mas. Gitu. Baik ekonomi dan keindahan gitu. Terima kasih. Rahayu. Tidak hanya berdasar cerita tutur saja, Empu Prapanca dalam kitabnya Nagara Kartagama juga mengabadikan kisah tentang pengabdian dari Mahapatih Gajah Mada. Dituliskan pada Pupuh 19 bait kedua, sang raja menganugerahkan tanah Madakaripura kepada Patih Gajah Mada. Nusantara ison amukti palapo, lamun kalah reng gurun, kalah reng Bali. Maju terus, kibarkan bendera. Sumpah Palapa menjadi prasasti tak tertulis, berisi pahatan baja tekad sang patih mempersatukan Nusantara di dalam satu panji kejayaan Majapahit.
setelah berhasil mewujudkan cita-citanya, Patih Gajah Mada kembali menuju bumi Madakaripura. Beliau memilih jalan Wanaprastha, menyepi, menyendiri dalam keheningan yang sunyi, bertapa semedi, mengabdikan hati kepada Sang Hyang Widi. Hingga akhirnya beliau berhasil menyebut moksa dan menyatu bersama alam semesta. Dan akhirnya kita sudah dekat dari air terjun utama. Di sini sebaiknya kita menggunakan jas hujan agar barang-barang bawaan kita tidak terkena derasnya guyuran air terjunnya. Selamat datang di tanah surga Madakaripura. Disinilah titik lokasi yang biasanya digunakan sebagai tempat bermeditasi ataupun menenangkan diri. Dipercaya pada rongga yang menyerupai gua itulah tempat Patih Gajah Mada bersemedi. Oke, mungkin cukup sekian perjalanan kita di telatah bumi Madakaripura. Terlepas dari mitos legenda tentang Rakrian Mapatih Amangkubumi Gajah Mada yang pernah berada atau bersemedi di sini, pesona dari Madakaripura ini sendiri sangat masyhur, tidak hanya di bumi Nusantara, tapi juga di mancanegara.
Oleh karena itu, seyogyanya kita sebagai penerus ataupun juga pewaris dari tanah surga di bumi Nusantara ini tetap menjaga dan juga melestarikan apa yang seharusnya kita jaga yang telah diwariskan oleh para leluhur-leluhur terdahulu. Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai habis. Assalamualaikum, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.